Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan channel kami, Doni Chandra. Sebelum kami menceritakan kisah sahabat Rasulullah SAW, jangan lupa di subscribe, like dan komen konten ini. Larangan kepada pemimpin untuk hidup mewah dan membiarkan orang yang memerlukannya. Dikeluarkan oleh Ibnu Abul Hakam dari Abu Saleh Al-Ghifari, katanya Amru bin Al-As menulis sepucuk surat kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya kami telah menyiapkan rancangan untuk membangun sebuah rumah untukmu yang berdekatan dengan Masjid Jami'. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menulis jawapan surat Amru bin Al-As. Sesungguhnya aku adalah seorang lelaki biasa dari tanah Hijaz yang rumahnya seharusnya berada di tengah-tengah kota. Kemudian Umar memerintahkan agar menjadikan rumah itu sebagai pasar untuk kaum muslimin. Dikeluarkan oleh Ibnu Abul Hakam dari Abu Tamim Al-Jaisani radhiyallahu anhu, katanya Umar bin Al-Khattab menulis sepucuk surat kepada Amru bin Al-As. Amma ba'du, telah sampai ke pengetahuanku bahawa kamu telah membuat mimbar yang lebih tinggi dari tengkuk kaum muslimin. Apakah yang menghalangimu supaya berkhutbah dalam keadaan berdiri dan kaum muslimin berada di bawahmu? Aku menegaskan kepadamu agar merobohkannya. Dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Usman radhiyallahu anhu, katanya Umar radhiyallahu anhu menulis surat kepada kami ketika kami berada di Azerbaijan. Ya Utbah bin Farqad, sesungguhnya harta ini bukanlah dihasilkan dari usahamu, bapakmu maupun ibumu. Kenyangkanlah kaum muslimin yang kelaparan di kemah-kemah mereka dengan makanan yang dapat mengenyangkan mereka dari perkemahanmu. Hendaklah kamu menghindari kehidupan yang mewah dan meniru cara kehidupan ahli syirik dan memakai pakaian sutera. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Urwah bin Ruyam bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu senantiasa ingin mengetahui hal ihwal kaum muslimin. Pada suatu hari penduduk Hamas datang menemuinya, maka ia pun bertanya kepada mereka, bagaimanakah keadaan pemimpin kamu? Mereka menjawab, ia seorang yang baik, kecuali ia telah membangun tingkat atas di rumahnya dan ia tinggal di sana. Kemudian Umar menulis surat kepadanya melalui seorang pengantar surat dan memerintahkan pengantar surat itu agar membakar tingkat atas rumahnya itu. Ketika ia sampai di sana, ia pun mengumpulkan kayu lalu membakar pintu kamar tadi. Ketika pemimpin itu diberitahu mengenai apa yang terjadi, ia memerintahkan orang-orang supaya membiarkan pengantar surat itu kerana ia seorang utusan khalifah. Kemudian ia pun mengambil surat yang dibawa oleh utusan itu. Belum sempat ia menyimpan surat itu, ia pun menunggang kudanya untuk menemui Umar radhiyallahu anhu. Setelah sampai di hadapan Umar radhiyallahu anhu, Umar pun memerintahkannya supaya menemaninya ke Harra yang terdapat banyak unta yang disedekahkan di sana. Umar menyuruh lelaki itu menanggalkan pakaiannya. Kemudian Umar menyuruh lelaki itu memakai pakaian yang dibuat dari bulu unta dan menyuruhnya supaya melepaskan unta itu seekor demi seekor dan memberikan minuman kepadanya. Pemimpin itu melakukan apa yang disuruh oleh Umar radhiyallahu anhu, sehingga ia keletihan akibat turun naik ke atas unta itu. Setelah itu Umar bertanya kepadanya, kapan kamu membangun tingkat atas rumahmu itu? Ia menjawab, baru saja ya Amirul Mukminin. Umar radhiyallahu anhu pun berkata, kamu telah membangun tingkat atas itu untuk menyusahkan orang banyak yang berurusan denganmu. Kamu duduk di atas tempat yang tinggi dari orang-orang miskin, fakir dan yatim. Kembalilah menjalankan tugasmu dan jangan mengulangi perbuatan itu. Dikeluarkan oleh Ibnu Al-Mubarak, Ibnu Rawahiyah dan Musaddad dari Ibtab bin Rifa'ah, katanya telah sampai ke pengetahuan Umar bahawa
Sa'ad radhiyallahu anhu telah membangun sebuah istana untuknya dan membangun sebuah pintu gerbang di hadapan istana itu. Ia pun berkata bahawa ia telah bebas dari protes orang banyak. Kemudian Umar radhiyallahu anhu pun mengutus Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Biasanya Umar akan melakukan sedemikian rupa jika ia ingin sesuatu itu dilakukan mengikuti kehendaknya. Ia berkata kepada Muslamah, "Pergilah kamu kepada Sa'ad dan bakarlah pintu gerbang itu." Muhammad pun tiba di Kufah. Setelah sampai di pintu gerbang, ia pun mulai membakarnya. Seseorang datang kepada Sa'ad untuk memberitahu kejadian itu dan menjelaskan kepadanya akan sifat orang yang membakar pintu itu, sehingga Sa'ad pun mengetahui siapa orang itu. Ia adalah Muhammad bin Maslamah. Lalu ia pun pergi menemuinya. Muhammad berkata kepada Sa'ad, "Amirul Mukminin telah diberitahu bahawa engkau telah mengatakan engkau telah bebas dari keluhan dan protes orang banyak." Sa'ad berkata, "Demi Allah, aku tidak berkata demikian." Muhammad berkata, "Aku hanya melakukan apa yang telah diperintahkan kepadaku untuk melakukannya dan menyampaikan kepada Amirul Mukminin apa yang telah engkau katakan." Kemudian Muhammad meminta Sa'ad agar memenuhi bekal untuk perjalanannya kembali ke Madinah, tetapi Sa'ad enggan menunaikan permintaan itu. Muhammad pun kembali ke Madinah. Ketika Umar melihat kedatangan Muhammad, ia pun berkata kepadanya, "Aku kira kamu belum menyempurnakan tugasmu." Muhammad bin Muslamah berkata, "Aku telah melakukannya," dan ia memberikan alasan dan bersumpah demi Allah bahawa ia tidak berkata demikian. Umar pun bertanya, "Apakah ia telah memberikan hadiah kepadamu?" Muhammad bin Muslamah menjawab, "Negeri Irak adalah negeri miskin dan penduduk kota di sekelilingku mati kelaparan. Kerana itu aku agak keberatan untuk memaksanya dan engkau akan memperoleh yang sejuk, sedangkan aku akan memperoleh yang panas. Engkau akan menikmatinya, sedangkan aku akan merasakan panasnya api neraka. Tidakkah kamu mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, seorang mukmin itu tidak boleh memenuhkan perutnya sedangkan tetangga-tetangganya dalam kelaparan." Dikeluarkan juga oleh At-Tabrani dari Abu Bakar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum dengan ringkas, dan dalam hadisnya dinyatakan telah sampai sepengetahuan Umar radhiyallahu anhu bahawa Sa'ad menjauhi orang banyak dan mengunci pintu rumahnya. Lalu Umar radhiyallahu anhu menyuruh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu pergi ke sana dan membakar pintu gerbang yang dibangun oleh Sa'ad itu. Dikeluarkan oleh Ibnu As-Sakir dan As-Saikiri dari Jawariyah radhiyallahu anha, dan beberapa perawi mengatakan dari Nafi', dan sebagian dari mereka ada yang mengatakan seorang anak-anak Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, Abu Darda meminta izin dari Umar radhiyallahu anhu untuk pergi ke Syam. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak akan mengizinkanmu pergi ke Syam kecuali dengan tugas dariku sebagai gubernur." Abu Darda berkata, "Aku tidak mahu menjadi gubernur." Umar menjawab, "Kalau begitu aku tidak akan mengizinkanmu pergi ke Syam." Kata Abu Darda, "Aku akan pergi, tetapi dengan syarat aku hanya akan mengajar sunnah Nabi SAW kepada mereka dan mengajarkan solat bersama mereka." Maka Umar radhiyallahu anhu pun mengizinkan Abu Darda pergi. Pada suatu hari Umar radhiyallahu anhu berangkat ke Syam. Ketika masih berada di luar Syam, ia singgah di suatu tempat sampai waktu petang menjelang. Setelah malam tiba, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Yarfa', bawalah aku menyumpai Yazid bin Abu Sufyan. Kamu akan melihat ia duduk di atas hamparan yang mahal dan sutra yang diperoleh dari harta rampasan kaum muslimin. Apabila kamu memberi salam kepadanya, ia akan menjawab salammu, tetapi tidak akan membiarkanmu masuk menemuinya kecuali ia mengetahui siapa dirimu." Maka kami pun bergerak sehingga sampai di hadapan pintu dan berkata, "Assalamualaikum." Yazid menjawab, "Waalaikumsalam." Yarfa bertanya, "Boleh aku masuk?" Yazid bertanya, "Siapakah kamu?" Jawab Yarfa, "Aku adalah teman seseorang yang apabila kamu mengetahuinya, pasti kamu tidak akan menyenangi kedatangannya itu. Bersamaku adalah Amirul Mukminin." Lalu Yazid pun membuka pintu.
kelihatan lampu-lampu hamparan yang indah dan ia duduk di atas hamparan itu yang bersalut emas dan sutera. Umar pun berkata, "Ya Yarfa, kamu tunggu di pintu ini." Umar radhiyallahu anhu masuk dan terus memukul Yazid dengan cambuknya di dahi Yazid. Kemudian ia menggulung semua barang-barang yang terdapat di dalam rumah itu dan meletakkannya di tengah-tengah rumah dan berkata kepada mereka yang hadir di sana, "Janganlah kamu meninggalkan tempat ini sehingga aku kembali kepadamu." Maka kami pun meninggalkan Yazid. Umar radhiyallahu anhu berkata kepadaku, "Ya Yarfa, ikutilah aku untuk menemui Amru bin Al-As. Kamu akan melihat ia duduk di atas hamparan yang mahal dan sutera yang diperoleh dari harta rampasan kaum muslimin. Apabila kamu memberi salam kepadanya, ia akan menjawab salammu, tetapi tidak akan mengizinkan kamu masuk menemuinya kecuali ia mengetahui siapakah dirimu." Maka kami pun berjalan menuju kepadanya dan aku melihat ia sebagaimana yang telah diberitahu oleh Amirul Mukminin. Umar radhiyallahu anhu pun memukul Amru di dahinya. Kemudian ia menggulung semua barang-barang yang terdapat di dalam rumah itu dan meletakkannya di tengah-tengah rumah dan berkata kepada yang hadir di sana, "Janganlah kamu meninggalkan tempat ini sehingga aku kembali kepadamu." Kata Umar radhiyallahu anhu, "Ya Yarfa, ikutilah aku untuk menemui Abu Musa. Kamu akan melihat ia duduk di atas hamparan yang mahal dan sutera yang diperoleh dari harta rampasan kaum muslimin. Apabila kamu memberi salam kepadanya, ia akan menjawab salammu itu, tetapi tidak akan mengizinkan kamu masuk menemuinya kecuali ia mengetahui siapa dirimu." Maka kami pun berjalan menuju kepadanya dan aku mendapati ia sebagaimana yang telah diberitahu oleh Amirul Mukminin. Umar radhiyallahu anhu pun memukul Abu Musa di dahinya dan berkata, "Kamu juga ya Abu Musa." Abu Musa berkata, "Ya Amirul Mukminin, engkau telah melihat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku. Mereka telah mengambil lebih dari apa yang telah aku ambil. Aku telah mengikuti mereka melakukan atas sebab tersebut." Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Barang-barang dan kelengkapan apa ini?" Abu Musa menjawab, "Penduduk tempat ini mengatakan bahawa seorang pemimpin tidak akan kelihatan baik sekiranya ia pun tidak mempunyai barang-barang ini." Kemudian Umar radhiyallahu anhu pun mengumpulkan barang-barang itu dan meletakkan di tengah-tengah rumah dan berkata kepada mereka dalam majlis Abu Musa itu, "Tidak seorang pun dibenarkan keluar dari tempat ini sehingga aku kembali menemui kalian." Ketika kami keluar dari Abu Musa, Umar radhiyallahu anhu pun berkata kepadaku, "Ya Yarfa, ikutilah aku untuk menemui saudaraku dan kamu akan melihat ia tidak mempunyai hamparan, lampu-lampu yang indah, tidak mempunyai piring, tidak mempunyai pengiring dan pintu rumahnya tidak berkunci dari dalam. Ia berbaring di atas pasir dengan berbantalkan kain yang disumbat dengan daun-daun kayu. Ia hanya menyelimuti badannya dengan sehelai kain yang tipis untuk melindungi dirinya dari udara dingin. Kamu memberi salam kepadanya dan ia akan menjawab salammu. Kamu meminta izin untuk menemuinya dan ia akan mengizinkanmu sebelum ia mengetahui siapa dirimu." Maka kami pun berjalan menuju ke rumah saudaranya yang dikatakan olehnya itu. Ketika kami sampai di depan pintunya, kami pun memberi salam lalu ia menjawab salam kami. Umar pun berkata, "Bolehkah aku masuk?" Ia menjawab, "Masuklah." Umar membuka daun pintu yang tidak terkunci itu. Maka kami pun masuk ke dalam rumahnya yang gelap, tidak berlampu. Umar meraba-raba mencarinya di dalam kegelapan sehingga ia menemuinya dan ia ditemui sedang berbaring dengan kepalanya di atas bantal yang diisi daun-daun kayu. Umar meraba hamparannya, ternyata hanya berlantaikan pasir. Umar meraba bajunya yang cuma dari kain yang tipis. Saudaranya itu adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka Abu Darda pun berkata, "Siapa ini? Apakah Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Ya." Ia berkata, "Demi Allah, sudah setahun lamanya kita tidak bertemu." Umar radhiyallahu anhu pun berkata, "Allah merahmatimu. Apakah aku tidak memberikan belanja yang cukup untukmu?" Abu Darda berkata, "Apakah engkau masih ingat akan satu hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya Umar?" Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Hadis yang mana?" Abu Darda pun berkata,
hendaklah apa yang kamu miliki dalam kehidupan dunia ini seumpama bekal yang dibawa oleh seorang pengembara yang menunggang kuda. Kata Umar, aku masih mengingatnya. Abu Darda pun bertanya, oleh kerana itu, apakah yang telah kita lakukan setelah itu ya Umar? Ya Affar Yarfa' berkata, kami keduanya pun menangis hingga waktu subuh. Alhamdulillah, itulah kisah tentang para sahabat radhiyallahu anhu, tentang ketawaduan sahabat, tentang kisah-kisah sahabat ini. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.